الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh komponen dan seluruh para penuntut ilmu dimanapun kita berada yang hari ini mengikuti kajian yang tersambung secara online. Tentunya kita harus senantiasa memiliki hati yang ikhlas. Keberadaan kita dan keterikatan kita di majelis ini pada hari Jumat pagi bukan karena kita mengisi absen dan bukan karena kita ingin membebaskan kewajiban kita. Tapi memang ini merupakan kebutuhan mendasar pada kehidupan kita supaya kita senantiasa mendapatkan nasihat. Hati ini sebagaimana tanah. Ketika lama tidak mendapatkan tetesan air hujan, maka tanah itu akan kering, gersang, dan membuat banyak penyakit. Baik penyakit batuk, asma, dan segala macam penyakit ispa dan lain sebagainya. Tapi ketika tanah itu tersentuh dengan tetesan air hujan, maka tanah itu akan mengeluarkan banyak keberkahan. Maka pohon-pohon akan tumbuh dengan kuat, buah-buah akan terpetik dari buahnya ketika tanah itu mendapatkan siraman air hujan. Inilah kondisi hati kita. Kita memohon kepada Allah bahwasanya keikutsertaan kita pada kajian setiap pekan itu bukan hanya karena semata-mata absensi, tapi memang betul-betul karena kita butuh setiap nasihat ketika kita mendatangi Allah supaya Allah membersamai kita nanti ketika di waktu-waktu yang sulit yang mungkin akan pasti kita dapatkan dalam fase kehidupan kita. Maka sesungguhnya siapapun yang mengenali Allah di waktu lapang pasti akan menjadi sebab Allah akan menemani dirinya ketika dia di waktu sulit. Dan salah satu hal terbaik ketika kita mengenal Allah di waktu lapang itu adalah mendatangi salah satu majelis yang paling Allah cintai, yaitu adalah majelis ilmu. Siapapun nama-nama yang ada pada majelis ilmu, nama-nama itu akan termaktub, nama itu tergores di sisi Allah dengan nama yang begitu indah. Dan nama itu pula yang insya Allah akan dikenali oleh Allah ketika dia melewati banyak ujian pada hidupnya. Semoga kita tahu kebutuhan kita kepada kajian bukan karena tuntutan dari kantor kita, tapi sesungguhnya tuntutan kita kepada ilmu adalah karena itu merupakan metode dan cara ataupun anak tangga supaya kita mengenal Allah di waktu lapang, supaya nanti kalaupun kita mendapati kondisi dan keadaan sulit, maka Allah mengenali kita ketika kita sering berada di taman-taman ilmu. Itulah yang menjadi harapan besar kita. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah terus berikan pada kehidupan kita. Allah terus memberikan kepada kita banyak alasan, banyak perkara yang bisa menjadikan kita senantiasa bersyukur. Dari udara yang kita hirup, walaupun kita sedang bermaksiat kepada Allah, tapi udara ini tetap Allah sempurnakan untuk kita hirup, untuk nafas kita, untuk paru-paru kita. Itu sudah cukup bagi kita, itu pun sudah menjadi alasan sempurna bagaimana kita bersyukur kepadanya dalam setiap perkara. Kalaupun dalam kehidupan kita berjumpa dengan orang yang lebih di antara kita, supaya kita tidak sombong. Tapi kalaupun kita berjumpa dengan orang yang di bawah kita, supaya kita senantiasa mampu bersyukur kepada Allah dalam setiap urusan kehidupan kita. Dan kepada Allah kita senantiasa bersyukur kepadanya. Karena bersyukur itu memberikan makna pada kehidupan. Syukur itu menghidupkan kehidupan kita. Karena orang banyak yang hidup tapi ternyata kehidupannya justru mati. Menghidupkan kehidupan kita adalah bagaimana kita senantiasa memberikan hati yang bersyukur dalam setiap karunia yang Allah telah berikan pada kehidupan kita. Semoga kita menjadi hamba yang bersyukur. Kita pada kesempatan hari ini akan melanjutkan estafet panjang. Bagaimana kita membentuk karakter kita supaya kita menjadi muslim yang hebat pada karakter yang kita miliki. Karakter itu merupakan harga yang mahal karena karakter itu ditempa dengan perjalanan yang panjang. Ilmu, referensi yang teraplikasi pada kehidupan itulah yang membentuk karakter. Saya tidak pernah bosan untuk menyampaikan bahwasanya sunnah hadir pada kehidupan kita bukan hanya ngajarin kita untuk beribadah mahdhah, tapi sesungguhnya sunnah ketika hadir pada kehidupan kita juga mengajarkan kepada kita bagaimana terbentuknya karakter kita
sebagaimana karakter yang diinginkan dan karakter yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak manusia yang terkadang rajin ibadah tapi belum tentu karakternya mulia sebagaimana karakter yang Allah cintai. Rajin sholat tapi ternyata tidak menepati janji. Rajin sholat tapi ternyata tidak memiliki empati. Rajin sholat tetapi ternyata begitu cepat patah semangatnya ketika mendapatkan bulian. Itu merupakan contoh tidak idealnya kita di dalam beragama. Ketika kita hanya rajin beribadah tetapi tidak memiliki karakter sebagaimana karakter yang dibangun oleh Allah dan diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pembangunan karakter atau karakter building itulah yang kita dapatkan dalam Islam. Dan inilah ironisnya kita, banyak kaum muslimin, mungkin hampir 70% tidak mengenal agamanya, bahwasanya agama kita itu sebenarnya membentuk karakter kita, supaya karakter keimanan itu membentuk perilaku kita, kehidupan kita yang berbeda ketika kita tidak beriman kepada Allah. Tapi ironisnya kadang-kadang karakter-karakter positif itu dimiliki sama mereka yang tidak beriman, tapi justru orang-orang yang beriman terkadang justru kehilangan karakter, yang sebenarnya karakter itu sudah ada di dalam setiap untayan-untayan hadis dan riwayat yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pentingnya kita menggali kembali bagaimana karakter seorang muslim, bagaimana menjadi muslim yang hebat. Kita bangun karakter kita dengan ilmu, dengan referensi yang jelas yang ada di dalam kitabullah, supaya dengan karakter hebat, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita hadapi, akan maksimal hasilnya dengan karakter hebat yang kita tempa diri kita sesuai dengan bimbingan dan petunjuk yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Siapapun yang memiliki karakter hebat, maka keluarganya akan beruntung. Siapapun yang memiliki karakter hebat, apapun bisnis, apapun aktivitas yang dia kerjakan menjadi maksimal. Siapapun yang memiliki karakter hebat, maka perusahaannya pun akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa ketika seseorang muslim itu memiliki karakter hebat. Itulah yang tentunya menjadi perhatian kita. Saya pernah saya ambilkan contoh. Saya pernah mendapati ada seorang owner sebuah perusahaan. Dia bercerita, Ustadz, saya ini kalau mendapati ada karyawan saya rajin ngaji itu justru saya senang. Ini agak sedikit berbeda dengan kebanyakan orang. Lalu saya tanya, kenapa Pak kok senang kalau jamaahnya atau karyawannya itu rajin ngaji? Biasanya yang saya lihat di kantor saya, perusahaan saya, kalau karyawan saya rajin ngaji itu biasanya mereka menjaga waktu, mereka tidak menyia-nyiakan waktu, mereka tidak berkhianat pada waktu. Sehingga ketika mereka bekerja, mereka tidak main-main, tidak menggunakan game, dan lain sebagainya, karena mereka merasa diawasi langsung oleh Allah. Beda dengan karyawan saya yang terkadang mereka belum ngaji, semoga Allah merahmati mereka. Kadang-kadang menjadikan mereka suka mengurangi timbangan waktu, terkadang mereka suka main-main, terkadang mereka tidak terlalu bersyukur terhadap pekerjaan dan profesi yang mereka sudah dapatkan. Itulah yang menjadikan berbeda. Masya Allah, ini owner salah satu perusahaan di daerah Tangerang. Ini menjadikan kita akhirnya paham. Maka betul, menjadi seorang muslim itu luar biasa karakternya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu sebelum menjadi seorang nabi dan seorang rasul, tentunya kita paham, nabi itu mulia dengan karakternya dulu. Mulia dengan karakternya dulu. Makanya saking begitu mulianya karakter yang dimiliki Nabi, dari attitude yang ada pada kehidupan Rasulullah, maka akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Masya Allah sampai mendapatkan trust dari masyarakat di kota Mekah, hingga mereka kalau mengadakan satu safar, satu perjalanan keluar kota, maka mereka meninggalkan harta mereka itu tenang karena mereka menitipkan kepada Muhammad, orang yang mereka percaya. Sampai mereka berikan sebuah piala, yaitu yang dinamakan piala yang bergelar dengan kata Al-Amin, yaitu adalah orang yang dipercaya. Saking begitu terpercayanya Rasulullah di hati para penduduk Mekah pada saat itu dengan karakternya yang mulia. Sampai mereka nitip uang, mereka nitip emas, mereka nitip apapun yang mereka miliki, dan mereka tenang kalau mereka sudah menitipkan kepada seseorang yang bernama Ahmad atau Muhammad. Inilah yang dinamakan karakter. Inilah pentingnya bagaimana seorang muslim selalu memiliki karakter hebat pada hidupnya. Tidak ada yang bisa menghidupkan karakter kita kecuali diri kita.
buku yang kita baca, referensi yang kita kaji, itu hanyalah bersifat sekunder untuk membantu. Tapi kuncinya semuanya berpulang kepada diri kita. Karena sesungguhnya karakter itu dibutuhkan effort yang kuat sekali. Supaya terbentuknya karakter, tidak ada orang yang jenius, yang ada adalah orang yang konsisten dengan apa yang dia pelajari untuk dia pertajam pada aplikasi hidupnya. Ini yang kita harus paham. Saya akan menyebutkan dan tidak bosan berkata, if you lose your money, you lose nothing. If you lose your health, you lose something. But if you lose your character, you lose everything. Kita kalau kehilangan uang, tidak ada kehilangan apa-apa. Kalau kita kehilangan kesehatan, kita kehilangan sesuatu. Tapi kalau kita tidak punya karakter, maka kita kehilangan segala sesuatu. Inilah yang harus kita pahami.